Oke, baiklah teman-teman, kita sekarang udah sampai di dinas sosial panti sosial Bina Karya atau biasa disebut dengan PSBK. Di sini kita ingin mewawancarai dan menanya-nanya kepada baik pekerja sosial maupun petinggi panti di sini dan warga binaan tentang adanya peraturan daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis yang ada di Perda nomor 1 tahun 2014 tentang larangan pemberian uang ataupun bantuan kepada miskin pengemis di jalanan. Oke, langsung saja kita masuk. Ini ya, Perda tentang penanganan gelandangan pengemis. Nah, di Perda itu kan ada isinya tuh setiap orang tuh dilarang memberikan bantuan berupa uang atau dalam bentuk apapun untuk gelandangan pengemis di tempat umum. Nah, kira-kira kalau menurut Manok nih gimana tentang Perda itu? Oh, kalau itu susah, nggak bisa hilang. Gelandangan pengemis pemulung nggak bisa hilang, walaupun bagaimanapun, karena dia itu banyakan orang susah ya. Ya. Kalau semua mereka itu, kalau semua dia senang, ya enggak, bagaimana kita susah begini? Minta bantuan sama siapa kalau segala dilarang gitu kan? Terus kan gini Manok, kan ada tuh bagi yang memberikan uang bantuan lain tuh didenda 1 juta. Jadi Kata siapa? itu di perdanya tuh ada peraturannya kayak itu di peraturan tuh. Jadi kan malah kita memberi terus malah kita didenda. Nah, kalau menurut Manok gimana? Waduh, didenda. Iya, didenda 1 juta. Nah, gimana kalau bentuk Manok seperti itu? Apakah dia itu mau menyukupin kita sehari-hari? Itu dari pemerintahnya, jadi Dari pemerintahnya. Ya baiklah begitu, tapi harus kita dicukupin dan dikasih tempat tinggal seperti begini, dicukupin sampai tua, sampai awal kematian. oh Iya. Iya. Sebabnya Manok kan orang merantau dari Jawa Barat Cirebon ke sini tuh nggak punya apa-apa. Semua juga, bukan Manok aja, apalagi Manok yang nggak pernah sekolah gitu. Yang sekolah pun begitu sama juga susah. Jadi kalau untuk menghilangkan itu nggak bisa, Ruli. Iya. Iya nggak bisa, walaupun di mana-mana nggak bisa. Sebabnya dari awal semulanya itu udah ada begitu. Iya, iya. Iya. itu kan pemerintah daerah udah ngeluarin tentang penanganan gelandangan pengemis. Nah, itu kan macam-macam ya isinya. Yang pertama itu ada tentang larangan untuk memberikan bantuan ya berupa uang atau apapun. Nah, kira-kira menurut Mas tuh pendapatnya seperti apa tentang perda dari pemerintah itu? Kalau menurut pendapat saya, Ya. kalau untuk perda itu penanganannya, untuk perda itu namanya peraturan daerah di mana-mana kan idenya kan bagus Ya. Nah, kita kan di sini apa ya namanya, di setiap daerah kan untuk penanganan hal seperti itu kan bisa jadi berbeda-beda. Misalnya di katakanlah kota-kota besar di Jawa seperti tempat daerah asal saya Surabaya, ya. itu kan sudah bersih, tapi sebuah contoh ya, katakanlah untuk Surabaya, memang di sana itu untuk penanganannya itu berbeda. Kalau di sini kan memakai tempat penampungan seperti itu, tapi kalau di Surabaya itu selain juga keras dan nggak ada panti sosial seperti ini, tapi untuk apa namanya, penanganannya itu berbeda. Ketika ada razia misalnya, itu seringkali langsung, yang setahu saya
aparat pemerintahnya itu ya terutama yang pemegang komando. Ini cerita dari Bu Risma sendiri, Wali Kota Surabaya. Itu ketika misalnya ada rahasia, katakanlah pelacur atau pengemis atau pengamen, beliaunya itu sering tanya, kenapa kok masanya gini, cerita gini bodoh modal. Dan ketika saat itu juga langsung tanpa birokrasi berbuat itu langsung diberi. Nah kalau untuk Jogja, untuk penanganannya kan di panti, yang mau diajak ke panti diajak, memang untuk ini kan faktor masalah urbanisasi. Jadi kita antara pemindahan antar satu kota ke kota lain, jadi bisa jadi justru kebanyakan yang jadi gelandangan, pengemis, pengamen, pemulung dan sebagainya itu sebenarnya dari luar kota kebanyakan kan. Hampir setiap kota permasalahannya seperti itu. Ada berbagai macam kan, bisa jadi ketika mereka ditangkap itu kan bisa jadi ada yang dipulangkan ke daerahnya masing-masing, ada yang setiap daerah kan berbeda. Seperti di Jogja itu termasuk udah bagus, jadi mereka ditampung di sini, dicarikan pekerjaan, atau kalau nggak gitu bagi yang surat-suratnya lengkap dibantu proses transmigrasi. Kalau pendapat soal perda itu ya bagus memang, tapi kalau menurut saya setiap daerah kan kondisi sosialnya kan bisa berbeda-beda. Iya. Jadi penanganannya juga harus benar-benar kontinu, jangan setengah-setengah. Itu aja kalau menurut saya. Kembali kepada ini ya, karena perda itu kan selalu ada di setiap daerah. Jelas perda itu akan selalu dibuat oleh para lembaga eksekutif maupun legislatif. Nah, sekarang kita kembali kepada kondisi yang ada di masyarakat di era global seperti sekarang ini. Memang kalau kita bisa melihat bahwa faktor timbulnya permasalahan yang ada itu kan jelas dari, kalau saya ya, dari sisi ekonomi, sehingga bagaimana masyarakat itu akan mencari mana yang terbaik dan mana yang lebih gampang. Nah ternyata mereka kan melihat bahwa mencari nafkah yang paling gampang adalah meminta-minta dan mengemis. Nah itulah yang menjadikan satu pokok permasalahan. Kenapa di setiap daerah terjadi seperti itu? Karena mereka, masyarakat juga akan melihat daerah mana yang memang menjadikan pusat daripada untuk lebih memudahkan mencari nafkah. Seperti daerah-daerah yang ramai, terutama daerah kota besar. Kita bisa melihat sendiri toh, jangankan di kota, di pemakaman aja ada pengemis. Benar kan? Ada gelandangan, ada orang mau minta-minta. Gimana lagi yang di kota besar yang banyak hasil produk-produk yang istilahnya bisa digali untuk menjadi bahan untuk makan dia. Apa sih yang nggak bisa dijual sekarang? Kertas saja bisa di apa istilahnya didaur ulang, plastik bisa didaur ulang. Nah ini juga menjadikan satu, akan menimbulkan banyak daya tarik. Nah inilah yang menjadikan satu kesempatan masyarakat untuk mencari perubahan hidup. Coba kalau kita bicara pada di desa kan orang akan berbicara pada hanya pertanian, sehingga nasib dia untuk mencari nafkah berapa bulan sekali hasil panen, nunggu lagi pula satu itu. Kedua, dia juga belum tentu punya lahan apa yang mau dikelola kalau tanpa dia tidak punya, sehingga dia akan tertarik keluar daerah-daerah mana. Itu pun biasanya timbulnya gelandangan pengemis menurut saya itu juga dari pengaruh ketutular. Jadi kota di sana kok lebih mudah, sehingga banyak masyarakat dari pedesaan atau dari ini untuk urbanisasi ke kota. Kok dia kalau pulang bisa bergaya
bawa uang, ternyata di kota cuman hidupnya menggelandang. Nah, seperti itu bagaimana pemerintah akhirnya untuk menangani seperti itu perda. Jadi kalau perda itu kan berdasarkan dengan kebijakan. Jadi kebijakan itu jelas akan disetujui oleh pemerintah dan disahkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana untuk menanganinya? Ya salah satunya adalah keluarnya perda-perda seperti itu. Kalau saya ya tetap bagaimana itu selaku aparatur dan seorang pemerintah, ya kita tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan aturan itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya, para gelandangan dan pengemis itu. Nah, mengolahnya ya seperti ini, dengan adanya penampungan seperti panti-panti pemerintah, camp pemerintah, atau dengan, nah kemudian juga ada istilahnya ya para swasta dengan dibentuknya LSM seperti itu. Nah, yang sekarang ini yang menjadi satu permasalahan kita adalah kebanyakan gelandangan dan pengemis itu non identitas. Itu yang menjadi sehingga dikeluarkan perda itu. Jadi ya kalau saya setuju aja, dan itu memang harus kita pakai dengan ketentuan aturan. Kementerian Sosial aja namanya gepeng, masa kita nggak mungkin harus. Nah, pemerintah dengan adanya otonomi, kebijakan itu diatur oleh sesuai dengan ketentuan perda yang ada. Jadi kalau saya tetap setuju, perda akan dikeluarkan, jelas kan akan digodok dulu, ya. Nggak langsung tok ini ada perda, tapi kan akan berdasarkan dengan evaluasi pasal per pasal, pertemuan bab per bab, itu. Jadi saya setuju sekali. Cuman kelihatannya perda untuk memberi ini belum, katanya sudah disosialisasikan dengan beberapa sanksi. Ya. Cuman untuk direalisasikan akan sulit. Tidak mungkin aparatur pemerintah atau aparatur kepolisian atau Satpol PP ngawasin di jalan. Iya toh? Tidak mungkin saya membeli tanpa saya refleks dengan belas hati nurani, kasihan kejiwaan kita sebagai manusia. Wah, ini perlu kita tolong, padahal niat kita sedekah. Ya toh? Tapi menurut aturan memanjakan mereka. Nah, ini yang jadi ada ini. Lebih baik kita sedekah itu ya istilahnya ya di masjid atau di ini itu memang benar. Nah, seperti contoh sekarang ada permasalahan baru, angklung yang di pinggir jalan. Nah, ya, angklung di pinggir jalan itu sebenarnya masuk dalam kebudayaan. Dia bisa melestarikan budaya-budaya seni. Itu kalau nggak salah memang ada didukung oleh Pak Dinas Pariwisata. Oh, gitu ya. Cuman dia bisa masuk kategori apa? Kalau angklung itu memang di dalam satu wadah dan dia tidak meminta-minta, itu diizinkan. Tapi kalau dia diangklung kalau sama ada sebagian yang datang membawa, nah itu yang dilarang. Nah itu kondisinya udah berbeda kalau gitu. Udah, polisinya udah berbeda. Jadi itu makanya sekarang kita harus bisa membedakan yang mana sih orang-orang yang meminta-minta, yang mana sih orang yang minta diberi sedekah lah. Kalau sedekah kita bisa datang, dia tidak perlu minta-minta, karena memang kita bicara masalah pertolongan. Jadi kalau saya sih tetap setuju, memang juga pasti akan setuju. Tapi mengaturnya ini yang menerapkannya kita akan sulit. Pemerintah akan mencoba, contohnya aja berapa sudah di istilahnya pemerintah sudah berupaya untuk melakukan razia, ya kan? Razia, tapi ya tetap aja di razia nanti juga timbul lagi, ada nggak bakal habis gelandangan dan pengemis. Ya kesempatan untuk orang mereka mencari uang, coba gelandangan pengemis mau kita berdayakan dari sisi apa? Dia dilatih
dia butuh uang, butuh hidup. Lebih baik saya jalan panas-panas, saya dapat uang, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Kalau dilatih, mereka tidak akan berpikir yang positif, mereka akan berpikir yang negatifnya aja. Kalau dikasih pelatihan kelamaan, terkekang. Begitu juga dengan anak jalanan. Saya juga pernah nangani anak jalanan. Pemerintah sudah berani untuk memberi support melalui bantuan stimulan. Hari ini dikasih, besok nanti sore sudah hilang, dijual. Dia nggak mau dilatih seperti itu, dia nggak mau di tempat. Mendingan saya dapat 500 rupiah, saya bisa beli rokok. Mendingan saya dapat 1000, saya bisa makan daripada. Nah, ini memang harus jadi pemikiran kita ya. Bagaimana perda ini juga hanya jangan untuk perda penertiban toh, tapi perda dibuat perlu juga perda untuk pemberdayaan, penanggulangannya, pemecahannya bagaimana. Ini yang belum kita bahas sampai ke sini. Selama ini kan perda yang dikeluarkan seperti tadi, Perda nomor 1 2014 tentang gepeng, penertiban umum, terus perda berapa itu untuk anak jalanan, termasuk Perda 6 nomor 6 2011 dilarang memberi. Nah, itu kan perda untuk aturan ketentuan tertibannya toh. Tapi bagaimana kita harus bisa mengeluarkan perda yang memang nanti untuk mereka diberdayakan yang benar-benar memang itu. Kalau menurut saya ya monggo itu udah pemikir para pakar membuat perda. Iya, naskah akademis. Terima kasih Pak atas pendapatnya tentang perda ini. Jadi kita juga dapat sedikit pencerahan ya dari Bapak. Jadi dengan adanya perda ini, tugas kita sebagai masyarakat jadi mensupport gitu ya, program pemerintah ini biar depannya berjalan ini. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Seperti itu. Pendapat dan sedikit pencerahannya seperti itu. Dikasih penanganan gelandangan pengemis untuk mereka itu bisa mandiri. Kalau psikotik, mereka dengan kita berdayakan, kita layani bagaimana mereka bisa mandiri, itu sudah merupakan hasil yang bisa mereka terima. Kalau mereka kita berikan atau kita salurkan ke perusahaan, mereka ya kurang mampu dalam sisi keterampilan, dalam sisi pengetahuan, sehingga output dari psikotik mereka bisa hidup mereka sendiri itu sudah merupakan indikator keberhasilan dari penanganan psikotik. Mereka bisa mandi, mereka bisa membersihkan tempat ataupun ruangan, mereka bisa makan dengan mencuci setelah tempatnya ataupun piringnya dipakai. Itu kan salah satu indikator kita menangani psikotik itu seperti itu. Nah, coba panjenengan nanti bisa lihat, kalau gelandangan pengemis itu kita biarkan, tidak kita tangani, itu nanti kan ya mengganggu ketertiban, terus mengganggu pandangan mata yang tidak enak. Nah, ini kan kita jangkau, yang dulu istilahnya kita rahasia. Dari rahasia itu nanti ditempatkan, kalau sekarang itu ada ken yang berada di Sewon. Setelah nanti dari Sewon itu kita pilah, yang keluar DIY kita pulangkan, yang di DIY nanti sesuai dengan sasaran garap dari hasil jangkauan itu kita salurkan ataupun kita referral atau rujuk ke panti-panti sesuai dengan garapan masing-masing. Kalau PSBK itu kan
menangani gelandangan pengemis dan psikotik, ya kita yang akan berdayakan untuk gelandangan pengemis, ya yang untuk psikotik ya kita layani sebaik-baiknya agar seperti tadi yang kami sampaikan tujuan masing-masing tadi itu. Jadi ya tolong adik-adik bisa mensosialisasikan ya, walaupun ini ya sudah kita sampaikan ke berbagai organisasi ataupun ke stakeholder ataupun ke kabupaten kota, bahwa dengan terbitnya peraturan daerah tentang penanganan gelandangan pengemis ini akan sangat membantu dari sisi ketertiban yang ada di perempatan ini kita hindari. Terus dari gelandangan pengemis tentunya juga akan bermanfaat bagi mereka-mereka, karena pemerintah dalam hal ini akan membantu semaksimal mungkin untuk kita salurkan lagi. Jadi seperti saya sampaikan, ini tidak pro dan kontra, ini sudah fix, sudah ditetapkan, tinggal kita aplikasi, dan aplikasi ini ya sudah kita lakukan seperti yang adik-adik mahasiswa di sini itu kan PKL, ini juga aplikasi dari penerapan peraturan daerah tentang penanganan gelandangan pengemis tadi. Ya, oke. Jadi sekali lagi ini sudah tidak pro dan kontra, tapi ini sudah merupakan keputusan yang harus sudah kita laksanakan. Saya kira secara singkatnya seperti itu. Ya Pak, mengenai ini Pak, kalau menurut Bapak kira-kira peran masyarakat untuk ikut serta mendukung perda ini seharusnya itu seperti apa ya Pak? Nah, peran masyarakat, jadi kami sudah ada wadah dari hasil jangkauan ke gelandangan pengemis. Kalau masyarakat itu nanti katakanlah ketemu gelandangan pengemis ataupun psikotik, harapan kami masyarakat bisa merujuk ataupun menempatkan ataupun menyerahkan kepada kami melalui pintu pertama tadi yang namanya KMSS yang ada di Sewan tadi. Jadi saya berharap tidak hanya masyarakat, tapi organisasi ataupun lembaga mohon kepeduliannya, toh ini juga masalah kita bersama. Nah, pemerintah punya wadah dalam hal ini dinas sosial itu yang namanya camp assessment. Fungsi camp adalah untuk memberikan ya ekstrimnya itu penjeraan kepada warga itu, biar mereka itu sadar kalau kita tangani, toh itu nanti kita bertanggung jawab untuk kita salurkan. Kalau yang di luar DIY itu nanti biar ditangani oleh mereka berasal dari mana, itu nanti kita salurkan. Reintegrasi, reintegrasi. Iya, jadi nanti kita kembalikan. Harapannya ya biar ditangani oleh pemerintah setempat, kabupaten, kota, sampai ke tingkat provinsinya. Kita nanti dari hasil pemilihan ya kita akan menangani yang warga kita sendiri yang ada di sini sendiri. Ya, terus ini Pak, setahu Bapak kan ketika nanti setelah dilakukan razziaan di jalanan itu kan masyarakat gelandangan pengemis yang kena razia itu akan disalurkan ke rumah perlindungan sosial Pak ya. Nah, setahu Bapak yang menjadi rumah perlindungan sosial di DIY itu selain camp assessment itu ada lagi atau semuanya saja Pak? Jadi kalau pintu pertama hasil penjangkauan atau razia, yang dulu razia sekarang penjangkauan yang dilakukan oleh Pol PP ataupun tadi bentuk peran masyarakat itu, kalau ada menemui hal seperti itu silahkan disalur ataupun ditempatkan di Sewan dulu. Jadi untuk hasil penjangkauan ini kita sentralkan di Sewan ataupun di camp assessment. Nanti di situ tentatif waktunya, artinya bisa sebulan, bisa 2 bulan kita
kita intinya bisa mengassessment itu warga di asalnya dari mana, terus kalau yang di I tetap kita bina, kalau yang luar di I ya kita salurkan. Kalau menurut Bapak dari pemerintah sendiri penanganannya itu dalam artian apakah udah tepat sasaran dan udah berjalan lancar atau masih banyak yang harus ditambah lagi pas penerapan ini ya Pak, dalam artian dia pemerintah dalam program ini udah berjalan mulus atau masih ada kendala? Ya terus terang belum sesuai yang kita harapkan. Artinya kita pemerintah sudah memfasilitasi, namun dari hasil rahasia ini yang kita garap itu tidak sesuai yang kita harapkan. Seperti contoh, maunya kita kalau sudah kita jaring, kita jangkau, itu kita salur ke panti ataupun ke lembaga yang sesuai dengan sasaran daerah. Namun yang namanya hasil jangkauan itu mereka merasa tidak atas kesadaran sendiri. Kesadarannya itu karena mereka agak sedikit kita gojlok, kita press biar tidak pencegahan kan. Mereka setelah di lembaga itu memang tidak semua itu bisa segera menyesuaikan, tapi kadang masih perlu waktu. Jadi secara kesadaran itu terus terang tidak seperti kalau warga binaan itu menyerahkan diri. Kalau dari hasil jangkauan itu kan terus terang bisa kita tangani, tapi memang itu perlu waktu karena tidak atas kesadaran Mas itu. Itu mereka karena rahasia atau kejangkau harus diberikan aturan yang dari pagi sampai pagi itu kan ada seperti ini kan. Mereka kan juga agak kaget, yang biasa tidak teratur terus sekarang dengan aturan itu kan tidak seperti yang kalau kita bandingkan, tidak seperti yang hasil ataupun warga binaan itu serah diri. Tapi ini memang boleh dikatakan tantangan, tapi tantangan yang kami yakin dengan berproses akan bisa kita lakukan. Ya Pak. Ini Pak, di pasal itu di salah satu pasal kan ada yang larangan, kalau salah pasal 22 itu yang menyatakan bahwa setiap orang, setiap pihak yang memberikan bantuan berupa apapun nanti kan akan kena sanksi atau pidana. Dan itu kan sanksinya cukup besar ya, 1 juta rupiah. Nah itu sendiri mungkin kan banyak nanti mungkin kemungkinan masyarakat yang belum mengetahui terus kemudian tiba-tiba dikenai denda tersebut, mungkin kan ada muncul permasalahan baru gitu. Nah kita kira antisipasi untuk menangani itu gimana? Nah makanya ini terus akan kita sosialisasikan biar para pendonor ataupun para pembeli itu juga tahu akan sanksi yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah itu. Di harapan kami masyarakat akan semakin sadar karena ada wadahnya sendiri. Kalau ingin berderma atau sebagai donatur, kita punya wadah disalurkan agar pemanfaatan itu nanti untuk pemberdayaan kembali, tidak hanya serta-merta memberi, nanti yang juga tidak akan mendidik. Kita tidak akan menghalang-halangi seseorang untuk berderma atau menjadi donatur, tapi kita ada wadah untuk kita salurkan sesuai dengan aturan yang sesuai dengan penanganan khususnya
para penyandang masalah sosial gitu. Mungkin itu aja sih Pak, barangkali yang kita tanyakan. Jadi termasuk adik-adik, saya berharap mohon disosialisasikan ke teman-teman bahwa fungsi tujuan dari peraturan daerah tentang pemberdayaan atau penanganan perdagangan pengemis ini adalah tidak lain, pemerintah akan semakin peduli untuk memberikan pelayanan atau pemberdayaan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang saat ini kurang beruntung lah, seperti itu. Mohon adik-adik bisa sampaikan untuk aplikasi dari peraturan daerah itu ternyata tidak asal kita rahasia terus kita berdayakan, tidak, justru itu kita tampung adalah kita berikan penyadaran yang sekaligus akan kita berikan pemberdayaan untuk mereka bisa hidup mandiri seperti layaknya pada masyarakat yang ada pada saat ini. Ya memang itu sesuai dengan jurusan kita, karena ya setiap kuliah itu udah jadi makanan sehari-hari kalau makanya ya nanti mari pemerintah tidak bisa sendiri tanpa bantuan dari mitra kerja seperti masyarakat, sampaian dari akademis, dan juga tidak lepas dari para dunia usaha. Satu pilar yang diistilahkan dari dinas sosial melalui bahwa dinas itu adalah memang yang bersama-sama untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi, ya Pak, mungkin saya kira itu ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka penanganan pemberdayaan khususnya gelandang pengemis dan resiko. Ya, adanya Perda DI nomor 1 tahun 2014 itu sebenarnya bagus niat pemerintah untuk menangani masalah gelandang pengemis yang ada di DIY sendiri itu. Cuman ada beberapa kekurangan yang menurut saya masih perlu dikaji kembali gitu kan. Pertama, yang tentang pelarangan orang untuk memberikan uang ataupun barang kepada gelandang pengemis di tempat umum gitu kan. Itu sebenarnya nanti mungkin dalam hal implementasi itu akan agak sulit kan untuk menerapkan pasal tersebut. Kemudian yang kedua, menurut saya sih alangkah baiknya ketika Perda ini benar-benar direalisasikan dalam rangka rehabilitasi warga binaan masyarakat gelandang pengemis yang nanti terkena razia, itu harus benar-benar ditangani secara serius. Jangan bikin Perda tapi dalam hal implementasi nanti setengah-setengah. Mungkin itu aja. Ya, okay. Saya harap nanti Perda ini bisa berjalan baik gitu kan, dan walaupun nanti ketika ada kelemahan-kelemahan setelah diujikan, saya harap dengan adanya modifikasi yang nanti mungkin akan muncul itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih Rul ya. Iya. Tadi sudah didengar dari berbagai sumber dengan pendapat-pendapat yang berbeda, dan saya menyimpulkan ternyata ya dalam Perda ini dari yang pihak gelandangan atau ya kita mungkin ya pihak orang-orang sekitar warga menganggapnya Perda ini ya adil bagi mereka, jadi menguntungkan satu pihak saja. Sementara bagi ya tadi aparatur pemerintah ya mereka menyetujuinya karena ya itu secara nggak langsung ya peraturan dari pemerintah dan kita harus mentaatinya. Ya itu aja sih kalau kita ya mungkin ada apa ya dalam mengklarifikasikan Perda ini ya butuh mungkin ya ada satu suara saja lah dari contohnya dari gelandang pengemis itu untuk mengikuti pembuatan Perda itulah untuk kedepannya, gitu aja. Mungkin sedikit aja ya kalau pendapatku tentang Perda nomor 1 tahun 2014 tentang penanggulangan
pengemis ini, mungkin pemerintah itu udah melakukan program yang tepat, dalam artian di sini pemerintah udah mengambil kebijakan untuk melakukan program yang dimana mereka ingin memberdayakan pengemis, gelandangan, dan anak-anak jalanan itu agar lebih baik, yaitu dimasukkan di panti-panti seperti rehabilitasi. Nah, tadi juga udah disampaikan sama Ruli kan. Jadi intinya ya, kalau dari menurutku tuh udah setuju, tapi tadi pemerintah itu harus benar-benar serius, dalam artian pas di panti itu masyarakat yang ya gepeng, anak jalanan segala macam itu benar-benar dibina dengan sebaik mungkin dan bikin mereka senyaman mungkin, sehingga mereka akan melupakan dunia jalanan itu. Jadi dia fokus di pembinaan, dia betah gitu kan, dia enjoy di sini, dia mengikuti aturan segala macam. Jadi dia akan dengan sendirinya akan melupakan dunia jalanan dan hidupnya itu akan lebih baik. Jadi di sini emang benar-benar harus ada dari fokus pemerintah itu benar-benar nggak setengah-setengah. Jadi benar-benar kalau menjalankan program ini dengan sebaik mungkin. Dari masyarakat juga kayak kita misalnya akademisi atau masyarakat umum dan segala macam bermacam kalangan elemen masyarakat juga harus saling mensupport gitu ya. Apabila semuanya mensupport, dari pemerintah juga serius tegas dalam melakukan menjalankan program ini, itu insya Allah hasilnya akan baik. Jadi menurutku kayak gitu aja dulu. Jadi lebih ke keseriusan masing-masing pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan semua kalangan yang ada di Indonesia. Sebenarnya itu adanya peraturan daerah yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah itu bagus ya, tentang gelandangan pengemis. Tapi dari gelandangan pengemisnya itu sendiri mungkin bagus. Mereka itu berpikir bagus adanya Perda itu melaksanakan itu, adanya itu bagus. Cuman dari sisi mereka kalau untuk berada di rehab selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun kan mungkin mereka hanya terpaku atau tergantung sama panti itu sendiri, tidak misalnya dari perharinya dia itu tidak ada hasilnya. Nah, sedangkan dia berpikir dari ketika di jalanan dia mendapatkan hasil, meskipun mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka. Nah, seperti itu. Tapi kalau dengan adanya peraturan yang meminta-minta di jalanan, itu juga masih kurang maksimal dari perdanya itu melakukan, mungkin hanya tulisan aja. Tapi itu kurasa lebih di gimana lagi ya, supaya untuk mengatur gelandangan pengemis itu kan banyak, nggak di daerah Jogja aja misalnya, tapi kan menyeluruh seluruh Indonesia. Dan untuk mengatasi semuanya itu kan itu butuh waktu dan butuh yang emang itu sulit, mungkin bisa dibilang seperti itu, karena gelandangan dan pengemis itu kan nurun ya, maksudnya saling turun menurun gitu kan, jadi mungkin sulit untuk dihilangkan gitu. Menurut saya seperti itu. Menurut saya adanya perda tentang penanggulangan pengemis itu udah bagus. Salah satunya larangan memberi yang di jalan-jalan itu, tetapi menurut saya itu tuh belum terlaksana sepenuhnya. Soalnya masih banyak orang-orang yang masih memberi. Soalnya gelandangan itu juga masih banyak yang masih bertebaran di jalan-jalanan. Jadi perda itu menurut saya belum maksimal. Karena gelandangan nggak segampang itu, nggak sepenuhnya bisa direhabilitasi. Jadi pemerintah harus lebih maksimal, harus lebih serius fokus ke gelandangannya. Mungkin menurut saya itu. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, dengan adanya perda tahun 2014 nomor 1 ini tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis ini, kalau saya pribadi sih ya mungkin baguslah dari pemerintah udah ada program kayak gini. Tapi kebanyakannya sekarang kayak di jalan-jalan itu ya masih, walaupun udah diperingatkan jangan beri uang ataupun bantuan kepada gelandangan maupun pengemis yang ada di pinggir jalan itu, tapi masih tetap aja banyak yang ngasih pada mereka, orang-orang yang entah itu naik mobil atau motor. Itu kan bukannya malah membuat mereka tambah
mandiri, tapi malah membuat mereka tambah bergantung pada orang lain, dan itu mungkin akan menjadi dampak yang memperburuk keadaan mereka. Dan mungkin kalau menurut saya sih, dengan dimasukkan panti itu mungkin jalannya lebih baik, tapi dengan dimasukkan panti itu bukan berarti pemerintah terus bisa lepas tangan gitu aja, tapi justru itu pemerintah harus tetap membimbing dan memberi motivasi, memberi apa istilahnya dukungan, nggak cuma dari pihak panti aja yang bertanggung jawab mengurus mereka gelandangan dan pengemis itu, tapi tetap juga peran dari pemerintah, apalagi kita ya yang selaku calon pesos biasanya bisa terus serta terjun ke lapangan untuk membantu peran serta dalam mensukseskan itu, mengurangi angka gelandangan dan pengemis itu. Mungkin sekian dari saya. Oh iya, oke Ben, terima kasih banyak. Teman-teman, tadi kita udah keliling-keliling di PSBK Panti Sosial Bina Karya. Nah, sekarang waktunya kita untuk pamit undur diri. Sekian dari kita di sini. Udah dari tadi udah untuk PSBK dan mewawancarai berbagai macam narasumber. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Salam IKS.